Pastinya tidak ingin terkena ejakulasi dini begitu. Bagaimana sih Jungwulan untuk mengenali tanda-tanda orang itu terkena ejakulasi dini? Tanda-tandanya sebenarnya cukup mudah sekali. Tanda-tanda yang pertama adalah keluarnya sperma terlalu cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sperma dapat keluar di luar misfi tanpa harus bersenggama seperti ini. Ini juga sudah gangguan. Dan yang ketiga adalah tidak dapat mencapai puncak orgasme secara kebersamaan seperti itu. Jadi pasangannya juga tidak dapat mencapai puncak orgasme, prianya juga tidak dapat seperti itu. Nah, terapi yang sudah saya kemas dan saya kembangkan untuk gangguan seksual, ejakulasi dini dan lemah syahwat, yaitu terapi keperkasaan dan terapi pembersihan inti dari penyakit gangguan seksual ini sendiri. Jadi seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini jangan pernah disepelekan, karena efek jangka panjangnya ejakulasi dini tidak dapat sembuh secara instan seperti itu. Kebanyakan orang tidak tahu ketika mereka sudah mengalami ejakulasi dini, langkah awalnya adalah mereka yang tidak tahu justru mereka mengonsumsi ramuan obat kuat. Hal inilah yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Memang obat kuat bisa kita dapat di pasaran dengan harga yang sangat relatif terjangkau sekali. Tapi efek jangka panjangnya seseorang yang sudah mengonsumsi ramuan obat kuat itu tidak akan pernah bisa tahan 1 tahun, Mr. P-nya. Jadi lebih dari 1 tahun lebih itu akan mengalami kerusakan dan gagal total pada Mr. P. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira nih Jungwulan, sebenarnya ya yang menyebabkan seseorang itu terkena ejakulasi dini itu apa sih Jungwulan? Jadi faktor utamanya seseorang bisa terkena penyakit ini tuh apa? Oke. Untuk faktor utamanya seseorang bisa terkena ejakulasi dini adalah, yang pertama adalah seringnya melakukan onani ataupun masturbasi. Ini perlu diwaspadai dan dihati-hati. Dan yang kedua adalah faktor stres, faktor tekanan batin ataupun tekanan mental, terus capek. Itu juga bisa mengakibatkan seseorang terkena ejakulasi dini seperti itu, ya. Baik, nah kemudian termasuk bisa digolongkan ke dalam penyakit yang berbahaya atau enggak sih Jungwulan apabila ejakulasi dini sudah tahu dia mengalami ejakulasi dini, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Jungwulan sebenarnya apa saja penyebabnya, kemudian juga gejala-gejalanya. Nah, dia sudah tahu, tapi kalau misalnya ditunda untuk mengobati atau tidak segera disembuhkan, ini tergolong penyakit yang berbahaya atau tidak di Jungwulan? Kalau dikatakan bahaya secara medis mungkin memang tidak terlalu nampak, tapi secara batiniah dalam segi rumah tangga pastinya ini adalah menjadi momok yang paling menakutkan untuk semua pria. Kenapa seorang pria itu ketika mereka sudah mengalami ejakulasi dini tidak segera pergi dan berkonsultasi pada ahli dan pakarnya? Mereka justru mengambil keputusan yang salah, mengonsumsi obat kuat ataupun ramuan yang lain seperti itu yang tidak diketahui. Hal inilah yang justru pada jangka panjangnya tidak dapat memuaskan pasangannya secara sempurna. Memang kebanyakan 70% wanita ketika dia tidak puas dengan pasangannya, memang dia tidak mengutarakan dia tidak puas dengan pasangannya, dia pasti akan mengatakan puas seperti itu. Akan tetapi kebanyakan curhatan seorang wanita terhadap klinik kami yang mereka sudah mau datang untuk sharing seperti itu, perempuan tidak akan puas kepada pasangannya yang mengalami ejakulasi dini dan lemah syahwat itu. Baik, jadi mungkin secara mental dan hubungan rumah tangga itu ya Jungwulan ya, bahayanya di situ ya. Karena seseorang ya Mbak, ketika mereka mengalami ejakulasi dini, ketika si istrinya ini ataupun pasangannya menegur si suaminya, justru rasa pedenya semakin turun, semakin down, malah ketika rasa malu semakin banyak. Ketika ingin bersenggama sudah punya rasa malu yang terlalu banyak, ini juga langsung malah mengalami gangguan yang lebih parah lagi. Karena secara medis pria itu bisa terkena gangguan yang namanya gangguan belief system, suatu gangguan seksual yang disebabkan dari faktor alam bawah sadar. Bisa jadi karena disebabkan dari pasangannya. Kebanyakan pasangan pasutri tidak memperhatikan ketika diajak bersenggama, si perempuannya menunda, menolak, bahkan tidak respon dengan ajakan pasangannya. Ini bisa jadi seorang prianya ini mengalami rasa enggan terhadap pasangannya, cuma tidak terlampiaskan. Hal ini apabila diteruskan terus-menerus, rasa
unek-unek itu gitu bisa mengalami ejakulasi dini seperti itu ya. Jadi dari mental pun juga bisa begitu, betul ya. sekali. Baik. Nah, kemudian nih Jung Wulan, kalau seseorang sudah terkena ejakulasi dini atau mungkin juga dia merasa bahwa dirinya ada gejala-gejala untuk ke ejakulasi dini seperti itu, terus gimana nih Jung Wulan untuk mengatasinya seseorang kalau misalnya sudah terkena ejakulasi dini? Untuk seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini, langkah pertama adalah jangan menyepelekan. Jadi harus ingat 3M. Jangan menyepelekan, jangan menunda, dan jangan malu. Di klinik kami memang saya ahli dan pakarnya di bidang pengobatan gangguan seksual. Kebanyakan pria beranggapan bahwa ketika terapisnya seorang pria, dia tidak mengetahui secara luas dan gamblang. Justru ketika Anda malam hari ini sudah mengalami gangguan seksual, jangan pernah jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menunda, dan jangan pernah malu untuk seperti itu. Lebih malu